Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Berita Utama. Di balik hiruk-pikuk kota, ada ketakutan yang kini tumbuh pelan namun pasti. Kriminalitas tak lagi sekedar merampas harta, tetapi kian sadis. Para pelaku kejahatan tak segan melukai, merenggut rasa aman hingga meninggalkan trauma panjang bagi para korban. Yang paling memilukan, banyak korban adalah mereka yang tak berdaya seperti perempuan hingga lansia. Tubuh mereka menjadi sasaran kekerasan yang tak berkeprimanusiaan. Aksi kejahatan yang kian sadis ini pun membuat kita wajib selalu waspada dimanapun berada. Saudara, seperti di Kelapa Gading, Jakarta Utara, seorang perempuan yang tengah berjalan kaki dijambret oleh kedua pelaku yang berboncengan motor. Korban terseret hingga terjatuh saat tas lempangnya ditarik paksa oleh pelaku. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki. Sementara pelaku kabur membawa tas berisi ponsel dan dokumen pribadi korban. Saudara, rekaman kamera ini memperlihatkan sadisnya aksi jambret di Kelapa Gading, Jakarta Utara 4 Januari lalu. Tas perempuan berinisial RAF dijambret dua pelaku yang berboncengan motor. Bahkan suami korban yang berusaha menolong juga ikut terpental. Korban penjambretan ini, saudara, rupanya seorang jemaat gereja. Ia dijambret usai memarkirkan kendaraannya di Ruko Gading Kirana, Kelapa Gading. Ia hendak menyeberang jalan untuk beribadah ke gereja. Korban mengalami luka dan telah melaporkan insiden ini ke kantor polisi. Itu jemaat gereja yang di seberang. Berapa orang itu akhirnya, Bang, korban? Korban 2, suami istri. Dia kemarin ngapain, Bang? Dia parkir. Ya, dia parkir mobil di sini, kendaraan, itu dia jalan, itu kebetulan korban juga pelaku udah di belakang, ya mungkin ada kesempatan, langsung jambret, tarik-tarikan sampai ke planting, ya motor di sini dia langsung gas. Saudara, pelaku MD merupakan eksekutor yang merampas tas milik seorang perempuan di Ruko Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi terpaksa melumpuhkan korban dengan timah panas lantaran melawan saat ditangkap. Ponsel milik korban dijual seharga 2 juta rupiah dan digunakan untuk membeli narkoba. Sementara satu rekan korban yang berperan sebagai joki masih diburu polisi. Reskrim Polsek Kelapa Gading berhasil mengamankan eksekutor utama, yaitu tersangka MD, laki-laki 20 tahun, peran dengan eksekutor merampas tas milik korban dengan tangan kiri, sehingga korban terseret sejauh 3 meter. Untuk tersangka karena mencoba untuk melawan petugas, kami melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka. Saudara, pelaku kriminal tak segan-segan untuk melukai korbannya, apalagi saat aksinya terpergok oleh warga. Seperti di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, saudara, pelaku curanmor mengeluarkan senjata api dan ditembakkan ke arah warga saat aksinya diketahui pemilik motor. Saudara, inilah aksi kedua pelaku curanmor. Dua orang pelaku curanmor, saudara, mengintai salah satu rumah warga di Jalan Andong 2, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah mengawasi kondisi rumah, salah satu pelaku masuk ke garasi untuk mengambil sepeda motor yang terparkir.
Saat hendak membawa kabur sepeda motor jenis Matic itu, pemilik kendaraan memergoki pelaku dan berupaya menghentikannya. Pemilik kendaraan mengejar sambil berteriak untuk menarik perhatian warga lainnya untuk membantu. Lagi dan lagi saudara, kriminalitas tak lagi sekedar merampas harta tetapi kian sadis. Timah panas menembus kaki seorang warga hingga terjatuh saat ia mengejar pelaku curanmor. Insiden berawal saat warga berupaya menghentikan pelaku curanmor yang mencoba melarikan diri. Pelaku mengeluarkan pistol dan mengeluarkan tembakan ke arah warga. Saudara, salah satu pelaku sempat berhasil diringkus warga. Namun saat sedang bergelut, pelaku lainnya datang langsung menembakkan senjata api sebanyak 3 kali. Seorang warga pun terkena tembakan pada bagian kakinya, saudara. Melihat warga ketakutan, para pelaku memanfaatkan kondisi itu untuk kabur dan meninggalkan sepeda motornya. Terjadi perkelahian ya. Nah, itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMC juga. Nah, jadi mungkin untuk menghindari hal tidak diinginkan akhirnya dilepaskan begitu saja. Saudara, kejahatan tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga di rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman berubah menjadi sasaran kejahatan. Pelaku bahkan menyandra seorang lansia pemilik rumah lantaran aksinya terpergok. Lansia itu tak berdaya di hadapan pelaku. Itu udah tua, jangan kau ancam. Yang di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Kamar ada. Nggak ada. Ada. Suasana menegangkan terjadi saat seorang pria menyandra seorang lansia dengan senjata tajam di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa itu bermula saat pria tersebut diduga mencuri ponsel milik warga sekitar. Panik terpergok, pria tersebut kemudian melarikan diri ke rumah seorang lansia dan menyandranya. Masuk kok, Mek. Jangan dulu, woy. Aduh, nyawa orang itu, woy. Tahan. Woy, mundur lo. Mundur. Pelaku yang hendak kabur, saudara, membawa lansia yang disandra ke depan rumah. Warga yang geram telah mengepung korban dengan penuh kehati-hatian demi keselamatan sang nenek. Warga bersama polisi berusaha membujuk pelaku untuk melepaskan sandera. Dan saudara, ketegangan ini berakhir saat seorang pria dari arah belakang tiba-tiba melompat masuk dan berhasil menyergap pelaku. Aksi cepatnya membuat lansia yang disandra terlepas dari genggaman pelaku tanpa terluka. Pelaku yang tersungkur langsung diamuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Labuhan Batu Selatan. Petugas kita bersama dengan warga bekerja sama untuk mengalihkan perhatian. Jadi petugas polisi yang ada di TKP mengalihkan perhatian sehingga warga juga membantu untuk mengamankan terduga pelaku.
Saudara, dalam situasi seperti ini negara tak boleh ragu mengambil tindakan tegas dan nyata. Kejahatan yang semakin brutal tak bisa dilawan dengan toleransi. Hukum harus berdiri tegak memberi perlindungan bagi yang lemah dan efek jera bagi pelaku. Ketika kriminalitas merajalela, ketegasan aparat bukan pilihan, melainkan kewajiban. Karena rasa aman adalah hak setiap warga.